Pak Guru, ini video yang beberapa kali saya tanyakan, hanya saja dijawabnya ketika live dan tidak diabadikan. Kenapa ya kita diajari bersyukur dengan cara melihat orang lain yang menderita? Apa satu-satunya cara bersyukur itu kayak gitu? Kapan hari aku Jumatan, terus ustadznya ceramah, jangan mengeluhkan anakmu yang rewel karena itu adalah impian ibu-ibu mandul. Lah, kok bisa? Kok bisa bersyukur itu tentang kompetisi adu nasib? Kok bisa bersyukur yang harusnya tentang diri sendiri tiba-tiba menempel pada kesengsaraan orang lain? Kalau orang yang punya anak berisik bersyukurnya nunggu ibu mandul ini bersyukurnya nunggu apa? Sebenarnya aku nggak berusaha mendebat, aku hanya bertanya-tanya apa memang caranya kayak gitu. Masa cara kita menikmati makanan sederhana adalah dengan mengingat tukang becak yang nggak makan 2 hari? Kan aneh. Masa untuk memotivasi rajin sholat itu harus dengan video orang merangkak? Oke, saya jelaskan ke Bapak itu ya. Dan ke saya juga, kan Dan pertanyaannya ke Akang sama. juga. Ya karena sebenarnya banyak hal yang memang harus diapresiasi dari si Bapak barusan itu. Artinya dia ada di level bersyukur yang lain gitu. Jadi the another level. Nah, tapi gini, kalau misalkan pertanyaannya kenapa harus dikaitkan dengan orang yang lebih jelek, lebih ini? Karena kemampuan abstraksi seseorang itu terbatas dan biasanya untuk bisa memahami sesuatu dia harus mengaitkannya dengan nasib dirinya, bukan nasib orang lain tapi nasib dirinya. Jadi misalkan gini, kenapa kebanyakan orang tidak suka, nggak enak kalau misalkan marah-marah ke orang lain gitu? Karena dia tahu bahwa dimarahin itu nggak enak. Kenapa orang tuh jijik ngebayangin gitu kalau misalkan rasanya nusuk ke orang tuh kayak gimana, kan takut gitu ya walaupun megang pisau, karena dia tuh geli sendiri dan kebayang kalau seandainya itu terjadi pada dirinya gitu. Jadi empati itu. Nah, karena orang-orang itu kemampuan abstraksinya terbatas atau banyak di antara mereka yang secara abstraksinya mereka itu sangat terbatas, maka pada akhirnya mereka itu mencoba untuk mencantolkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan ini misalkan dalam Islam tuh wajar. Jadi misalkan dalam Islam disebutin kalau misalkan bulan puasa gitu. Kenapa bulan puasa itu harus puasa? Agar kamu merasakan penderitaan orang lain. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan puasa yang benerannya ya sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi karena keterbatasan manusia untuk bisa mengabstraksikan hal-hal yang seperti itu, maka dibuatlah kisah yang mencoba mengaitkan nasib diri, nasib orang lain. Jadi kan gini nih, wah seandainya saya ada di posisinya, kan gitu kan. Jadi ditarik lagi ke empati ke dalam diri gitu. Jadi manusia kebanyakan bisa berbuat baik ketika dia mengaitkan penderitaan orang lain itu pada bayangkan kalau itu terjadi pada saya. Gitu. Kalau orang yang udah meskipun ngebayangkan dan gak bersyukur, ya, jadi sebenarnya itu metode aja, itu pendekatan aja. Jadi kalau misalkan memang pada dasarnya banyak orang yang tidak bersyukur gitu. Dan kita juga harus mempertimbangkan bentuk syukurnya, wujud syukurnya, dan kepada siapa kita bersyukur. Misalkan ada orang ateis sering bersyukur, tapi dia nggak bersyukurnya kepada Tuhan, dia bersyukur pada kehidupan. Nah, misalkan kayak gitulah. kalau saya tuh bersyukur nggak ke orang lain sih, bener kayak saya bersyukur ke masa lalu saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah masa lalu gitu. Bukan maksudnya alhamdulillah saya sekarang gitu bersyukur dengan keadaan sekarang gitu. Ya. Ya, tapi gitu. Tapi saya sangat mengapresiasi si Bapak itu karena berarti ya kemampuan abstraksi beliau itu sudah lebih tinggi dari rata-rata orang gitu. Di satu sisi India punya banyak ilmuwan yang kita tahu maju-maju, tapi di satu sisi India juga terkenal dengan ininya kalau di sosial media. Iya, aduh. Street food India. Di mata Pak Guru. Oh, itu mah ini pop ice. Iya. Oh, street food India aja. Tapi ini mah nggak seserem yang di... Iya, tapi di satu sisi India tuh street foodnya disorot gini, tapi di satu sisi ilmuwan-ilmuwannya tuh maju, bahkan kayak spelling bee di Amerika tuh rata-rata tuh India. Nah, salah itu. Nah, itu yang harus dikoreksi. Ini kasih bold, kasih garis bawah. Itu keliru, itu propaganda itu. Oh ya? Jadi gini ceritanya. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat pimpinannya adalah India? Salah. Oh ya. Jadi sebenarnya ceritanya gini. Amerika Serikat itu rasis banget. Warganya tuh rasis banget. Karena rasis banget, maka
undang-undang di aturan-aturan di mereka di undang-undang itu anti rasismenya tuh juga kuat karena sebagai reaksi terhadap warganya yang rasis. Paham kan? Ya. Nah, jadi di antaranya ada undang-undangnya adalah bahwa tidak boleh ngerasisin orang negro gitu. Nyebut negro tuh bisa masuk penjara. Wah iya. Misalkan kayak gitu. Niga. Nggak boleh. Niga. Nah, salah satu aturan di sana itu adalah kalau ada perusahaan gede, pimpinannya harus beraneka ragam. Itu aturan di Amerika Serikat. Kalau misalkan ada perusahaan gede, Tesla misalkan, itu pimpinannya harus beraneka ragam. Ada yang Chinese, ada yang apa dan sebagainya. Gitu rumusannya teh. Nah, orang-orang Amerika Serikat itu mikir yang rasis teh anjay, ini saya dikasih kebijakan harus aturannya itu harus kayak gini. Nah, maka menyebabkan apa? Kalau ngambilnya Cina, Amerika nggak berani. Karena Serem-serem Cina otaknya encer luar biasa. Dan si Cina itu udah pasti kalau di Amerika Serikat lama dia ditarik balik ke Cina dan itu bisa menggoncangkan lah. Itu bisa jadi mata-mata, itu bisa jadi apa gitu. Karena komunisme Cina tuh kuat gitu. Jadi di Amerika Serikat udah sekolah, udah kuliah, udah jadi profesor, dokter apa segala rupa. Udah jaya ditarik lagi. Nah, itu biasa di Amerika Serikat itu. Orang-orang Cina tuh kayak gitu. Nah, Cina tuh takut. Amerika tuh takut sama Cina. Kalau misalkan sama yang Muslim, nah itu juga takut. karena Bisa ada terorisme. Nah, maka yang dipilih itu orang India. Jadi kenapa banyak perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat itu ketuanya India adalah karena mereka dipaksa memilih. Sok, mau Cina, mau Muslim, mau India. Cina takut, Islam juga takut. Alhamdulillah. digosipin Amerika tuh. Nah, digosipin Amerika. Sisanya India. Nah, maka India yang dinaikin. Nah, cuman masalahnya sekarang kemarin di tahun lalu gitu, Elon Musk bikin masalah. Yang apa, yang Nazi bukan? Bukan. Direktur Twitter orang India pecat. Dan sejak saat itu gelombang pemecatan terhadap orang-orang India itu juga banyak. Nah, salah satunya apa? Salah satunya ya ternyata ketahuan banyak orang India itu yang mentalnya masih mental negara berkembang, mental orang dalam. Jadi ketika mereka misalkan jadi pimpinan, itu kemudian mereka ngerekrut orang India yang lainnya. Jadi di perusahaan itu jadi banyak Indianya. Inilah alasan di Amerika itu banyak Indianya. Alasannya itu. Dan mereka harus introspeksi diri karena apa? Kemarin pernah tahu nggak ada berita astronot Amerika Serikat nggak bisa pulang di satelit selama berapa bulan Ya, gitu. itu ada beritanya. Saya baca. Itu penyebabnya gara-gara kerusakan. Kerusakan itu disebabkan gara-gara apa? Orang India yang jadi pimpinan di sana ngerekrut orang untuk memperbaiki pesawat antariksa. Nah, ngaconya tuh di situ. Jadi jatah orang dalam gitu. Propaganda. Jadi sebenarnya ya memang saya tidak mengkerdilkan otak orang-orang India, memang di sana tuh emang jago-jago gitu. Cuman kalau misalkan harus bersaing di Amerika Serikat itu persaingannya gila banget. Jadi lebih mungkin untuk kalau misalkan fair gitu ya, fair, lebih mungkin ngerekrut Cina daripada India. Tapi Cina menakutkan. Elon Musk kalau ngelihat ini kayak gimana ya? Pak Guru, apa? Pak Guru lihat ya? VR, Pak Guru pernah nyoba VR? Virtual. Andai. Gak nyangka bakal tersentuh ini. Selama ini cuma dengar cerita, itu pun dari guru agama di sekolah, tapi nggak lihat sendiri rasanya beda banget. Masya Allah banget deh, ini pengalamannya benar-benar masuk. Wah, saya belum bisa menilai. Iya, apa Karena namanya? saya pengen nonton juga. Cuman Tapi keterangannya bilang bisa ketemu Nabi dari kalau virtual itu saya langsung ketemu Nabi. nggak berani jawab duluan. Tapi kalau misalkan sampai ada klaim kayak gitu sih keterlaluan itu ya, keterlaluan. Itu mungkin menistakan agama. Kalau ya, tapi saya yakin itu kayaknya enggak sih. Cuman itu mah videonya yang dibuat lebay-lebay biar viewersnya banyak gitu mungkin. Ya nggak tahu sih. Tapi dengan jualan kayak nggak tahu sih, soalnya ini captionnya ketemu Nabi dari virtual tersebut. Ya, kalau misalkan gitu beneran itu udah penistaan. Ngegambar Nabi aja dipermasalahkan, apalagi ini dijadiin sebagai apa itu? Ini saya mau nunjukin kayaknya bahasan yang kayaknya nggak pernah habis dikirim sama follower Guru Gembul. Apa itu?
Sholawatan. Hey. Sholawatan ini tuh ya. Captionnya sholawatan. Anda glowing. Ya kayak acara apa gitu. Mau dibacain nih komentarnya nih, komentarnya. Itu Party berkedok sholawatan, komentarnya teh. di orang Kristen tuh kan ada aliran juga yang kayak gitu kan, yang karismatik gitu. Ternyata di Islam juga ada ya. Apa ya? Jadi saya berpikir gitu, Pak. Ini mah pikiran subjektif saya gitu. Jadi masalah-masalah spiritual itu biasanya gak bisa dihiruk pikuki oleh hal-hal yang material gitu. Semakin banyak hal material yang nampak, semakin kecil peluang kita untuk mendapatkan nilai-nilai spiritual gitu. Jadi orang-orang zaman dulu misalkan kenapa dapat nilai spiritual yang lebih? Karena yang mereka lihat itu adalah hal-hal yang non material gitu. Jadi lihat ke langit ada bintang, lihat kanan kiri pohon. Nah kalau sekarang mah lihatnya gedung gitu, mobil gitu, polusi gitu. Dan polisi yang lagi yang lagi nilang, yang lagi nilang gitu. Misalkan dia kan kita tuh jadi ini. Nah, apalagi kalau misalkan dengan musik yang genjreng seperti itu gitu. Makanya untuk urusan-urusan yang spiritual di zaman Nabi dan disarankan sama Nabi itu ya gak ada apa-apanya gitu. Polos, gak ada apalagi musiknya yang tadi banyak gitu. Ada ya. Ya, cuman ini udah jadi produk kebudayaan, produk tradisi ya. Saya juga nggak bisa menghakimi itu. Kan setiap orang punya konstruksi spiritual yang berbeda-beda. Cuman bagi saya sih itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dasar gitu. Karena biasanya Islam itu mengekspresikan hal-hal yang spiritual itu dalam keheningan gitu. Jadi Nabi melakukan Isra Mi'raj itu sendirian. Ketika mau dapat wahyu itu sendirian juga. Dan kemudian ketika sedang resah, galau, gundah gulana ya sendirian juga gitu. Itu spiritualisme itu memang karakteristiknya biasanya seperti itu gitu. Selain video-video kayak tadi yang nggak pernah habis ya dikirim sama followernya sama Guru Gembul, ini juga ada satu berita yang kacau nih. Masa ada oknum polisi yang iseng mainin sirene mobil patroli? Mas, itu kan buat kalian. Oh iya. Kok iseng sih? dia iseng-iseng tolet ketawa-tawa di saat kita macet-macetan coba. Jambi berinisial Brigadir MHI ini terlihat lagi memainkan sirene mobil dinas. Padahal ya dirinya tuh lagi nggak dalam keadaan darurat di jalan. Dalam video juga terlihat sang polisi tampak tertawa usil. Nah ternyata ya video itu tuh sebenarnya terjadi pada tahun 2024 lalu. Tapi baru rame Januari 2025 ini. Menindak tegas. Sekarang 2025 ya? Iya. Tapi kenapa ya bahasan polisi itu nggak pernah habis Pak Guru? Apakah karena image-nya udah jelek, jadi setiap kali ada hal-hal kayak gitu rame juga? Gimana ya? Tapi yang pertama saya pengen komentari mamang-mamang itunya ya. Ya. Jadi sebenarnya yang paling buruk itu sebenarnya bukan ketika dia mainin sirine. Apa? Yang paling buruk itu adalah dia mainin sirine sambil ngerekam dirinya sendiri. Dia melaporkan dirinya sendiri. Masalah yang terbesarnya dalam konteks ini berarti adalah dia tuh tidak tahu bahwa itu melanggar etika dan melanggar hukum. Ya, itu masalah utamanya ya. Dia nggak tahu bahwa itu melanggar etika dan melanggar hukum sedemikian sehingga dia viralin sendiri. Maksudnya gini, ada nggak sih polisi yang mainin yang kayak gitu? Ya mungkin aja ada gitu. Ada pasti tapi ada. dia nggak. Hanya untuk seru-seruan mereka mungkin. Iya, hanya untuk direkam. seru-seruan dan nggak akan dia melaporkan dirinya sendiri. Ini kan kocak kalau misalkan seperti itu. Jadi sepertinya orang ini memang kurang tahu aturan-aturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan sirine gitu ya, penggunaan apa gitu yang semacam itu. Saya khawatirnya sih begitu. Nah, terkait dengan pemberitaan polisi itu nggak ada habis-habisnya. Iya, saya tuh sering bikin konten gitu bahwa bukan bikin konten, sering ngomong bahwa berita tentang polisi dan berita tentang kekerasan di pesantren itu update-nya tiap bulan. Betul. Selalu ada gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini propaganda? Sebenarnya ini adalah kebencian dari masyarakat kita gitu. Jadi misalkan gini, kalau ada yang viral dari kepolisian atau misalkan ada berita-berita buruk tentang kepolisian, kalau misalkan rakyat kita tuh baik, anteng terhadap mereka, maka itu gak akan disebarkan, gak akan viral. Tapi dia menjadi viral itu karena kebencian dan kedengkian kita pada
parcok itu, sampai disebut parcok gitu kan. Parcok apa? Ini partai coklat, Oh. bajunya coklat. Gitu. Saya kira patroli kocak. Ya bukan. Nah, jadi tapi saya juga bingung kalau misalkan ngajak polisi untuk introspeksi diri, ya susah juga. Soalnya gini, saya tuh sering ketemu sama polisi dan mereka tuh bingung. Pak Guru, saya juga sebenarnya setuju kritik Pak Guru terhadap polisi teh, tapi udah gimana lagi atuh gitu. Karena itu sudah menjadi sebuah sistem gitu. Ibaratnya kalau saya punya apa ini? Musawa. Airnya jernih nggak ini teh? Bagus itu. Saya Saya belum pernah buka. Nah, saya pakai. Misalkan ya, anggaplah ini teh aqua gitu ya, walaupun musawa. Anggaplah itu aqua. Aqua itu digoncorkan ke air, ke selokan yang sudah keruh. Gitu. Kayaknya sih selokannya nggak jadi jernih. Yang terjadi adalah air aquanya yang jadi keruh. Nah, jadi ketika ada satu orang polisi yang sangat idealis misalkan, masuk ke situ, pilihannya dua. Keluar, atau masuk ke kubangan yang sama gitu, yang rusak gitu. Ya. Nggak ada tuh istilah mutiara tetap mutiara meskipun di air keruh. Ini saya nggak tahu ya. Jadi ada teman polisi yang cerita kalau mau mengetahui polisi mana yang jujur, cari yang sering dipindah-pindahkan dan tidak naik pangkat terus. Sering yang dipindah-pindahkan dimutasi. Oh, itu kayaknya baik, jadi enggak asing dipindahin. Ya, konon katanya, tapi itu mah pernyataan sepihak. Saya juga tidak bisa mengkonfirmasi, dan saya itu bukan polisi gitu ya. Dan sampai sejauh ini belum pernah menyelidiki secara sengaja bagaimana kinerja polisi itu. Cuman ada kabar kalau cara membedakan polisi yang jujur dengan yang asli itu adalah cari yang susah naik pangkatnya dan dipindah-pindahin terus gitu. Walaupun nggak ada pelanggaran apapun, tapi dipindah-pindahin gitu. Itu jadi kayak flicker ya. Nah, gitu. Pak Guru sebagai orang tua yang punya 2 anak, apa yang Kok tahu? kan saya sering mampir. Oh iya iya. Kalau ini kalau ya, Nah, kalau ini anak Pak Guru, apa yang akan Pak Guru lakukan ya di tempat umum, di tempat makan, Apa nih? seperti ini? Jangan lempar-lempar batu. Aduh. Kalau ini anaknya Pak Guru, apa yang akan Pak Guru lakukan? Itu anak saya sering gitu. Dan tadi juga waktu saya ke Gasibu kan ada di kolam batu, di alung-alung kayak gitu. Tapi di alungnya jarak dekat. Karena anak cenderung suka ngalung-ngalungin. Apalagi misalkan ngalungin batu ke air. Mereka tuh seneng karena apa? Karena sebenarnya itu adalah cara mereka untuk berpengetahuan dan cara mereka untuk menguji benda-benda dibenturkan, oh kayak gini hasilnya gitu. Jadi si neuron-neuron otak memang sedang itu. Begitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah itu emaknya sama bapaknya kemana. Itu kan batu berbahaya. Jadi kalau misalkan itu adalah anak saya, bukan nggak harus misalkan orang anak saya juga suka gitu. Iya betul. Kalau suka dibuka- lempar-lempar dado. Iya kan, nah itu pasti dicarekan, pasti dimarahin gitu, dididik agar menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalkan mau ngelempar, kalau ya ngelemparnya ke satu tempat yang aman, yang kosong, yang steril. Nah ini ada makhluknya nih, yang suka ngelempar-lempar. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Oh, iya, Sampai iya. jumpa lagi besok. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.